Huh? 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 Oh my god! Wow! 2,000 years later. 1 hour later, 2 hours later, 3 hours later, a few moments later, just then later, end of flashback. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, kami dari kelompok 2 kelas 12 IPA. Di sini kami akan menjelaskan mengenai lembaga kehakiman yang ada di Indonesia. Langsung saja kita simak videonya sama-sama. Yang ke-1, apa itu lembaga kehakiman? Kekuasaan kehakiman merupakan suatu kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan, guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, demi terselenggarakannya negara hukum Republik Indonesia. Yang kedua, apa dasar hukum yang membentuk lembaga kehakiman? Pasal 24 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan keadilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Pertanyaan yang selanjutnya, apa fungsi dan wewenang lembaga kehakiman? Yaitu sebagai badan pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan ialah menerima, memeriksa, dan memutuskan setiap perkara yang diajukan kepadanya. Wewenang hakim adalah untuk menerima, memeriksa, dan memutus perkara pidana berdasarkan asas bebas, jujur, dan tidak memihak di sidang pengadilan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Soal nomor 4, apa tugas dan kewajiban dari lembaga kehakiman? Tugas dan kewajiban dari lembaga kehakiman yang pertama, melaksanakan tugas kekuasaan kehakiman di daerah hukumnya dan tugas lain yang menjadi tanggung jawabnya. Yang kedua, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara yang diterimanya. Yang ketiga, melaksanakan tugas pengawasan atau pembinaan atau hakim pengawas bidang yang ditugaskan kepadanya. Soal nomor 5, sebutkan prestasi-prestasi yang sudah dicapai oleh lembaga kehakiman. Yang pertama, penghargaan kinerja pelaksanaan anggaran yang diterima oleh satuan kerja di tingkat pusat dan satuan kerja di tingkat daerah. Yang kedua, penghargaan penyusunan dan pelaporan keuangan tingkat wilayah yang diterima oleh satuan kerja di tingkat pusat dan satuan kerja di tingkat daerah. Yang ketiga, penghargaan-penghargaan lainnya di bidang pengelolaan keuangan negara yang diterima oleh Korwil maupun satuan kerja di lingkungan Mahkamah Agung dari Kanwil Perbendaharaan, KPPN, KPKNL, KPP Pratama, maupun instansi lainnya yang tidak dapat disebutkan satu persatu.